Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita Waalaikumsalam Ibu. perkuliahan kita terkait pengantar teknik industri ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas terkait perancangan dan pengembangan produk. Nanti teman-teman untuk referensinya bisa lihat dari buku Pak Sri Tomo atau dari Ulrich ya, yang Product Design and Development. Oke, jadi nanti untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan produk juga akan ada praktikumnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa merancang produk sesuai dengan persepsi konsumen di praktikum tersebut. Nah, untuk pertama saya pengen teman-teman dulu melihat ya bagaimana sih sebenarnya refleksi dari kursi. Kursi menurut persepsi saya, pandangan saya dan pandangan teman-teman apakah bentuknya sama atau berbeda atau yang lainnya. Nah, silakan teman-teman membayangkan dulu kursinya ya. Biasanya kalau secara offline ini akan saya tampilkan atau saya suruh menggambar di papan ya salah satu. Tapi karena kita offline jadi agak sulit ya. Jadi silakan dibayangkan dulu bagaimana sih persepsi kursi yang teman-teman semua pahami. Setelah itu coba buat sketsanya secara sederhana saja. Kemudian kita bayangkan kira-kira warnanya warna apa ya? Apakah warna apa? Warna kayu ataupun warna yang sudah di cat misalnya merah atau yang ngejreng-ngejreng neon gitu. Kemudian bahannya dari apa? Kemudian kira-kira letaknya akan di mana gitu. Dan kira-kira harganya berapa? Nah, persepsi kursi biasanya untuk awal ya, kursi yang bisa sama-sama kita bayangkan biasanya kursi sederhana seperti ini ya. Biasanya warnanya agak coklat, kemudian berbahan kayu, letaknya fleksibel biasanya ya, bisa di meja makan, bisa di ruang tamu ya, ataupun bisa di teras rumah. Harganya kira-kira berapa nih harganya? Harganya mungkin sekitar 100-200 ribu ya untuk kursi sederhana seperti ini. Nah, dari sini, ya, kemudian kita lihat nih, bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Dari segi sketsa, kemudian dari warna, bahan, letak, dan harga. Apakah dari gambar pertama dan gambar kedua harganya akan sama? Beda, Bu. Beda. Beda Bu. Berbeda Ibu. Letaknya kira-kira bisa di tempat yang sama? Mungkin bisa juga tidak, Bu. Bisa juga. Bisa enggak ya? Bahannya apakah sama kayak yang tadi? Ada yang beda, Bu. Ada yang menggunakan plastik. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai kayu Bu. Oke. Ada yang pakai kayu, ada yang ditambahkan besi, sudah beda-beda ya. Kemudian dari segi warna juga jelas beda. Kemudian dari segi sketsa juga jelas beda. Nah dari sini teman-teman bisa lihat perbedaan mendasar adalah yang pertama adalah dari desain ya. Bagaimana desain itu mengubah semua elemen yang ada dalam suatu produk. Oke. Dari sini kita bisa lihat dari kursi yang tadinya harganya 100 ribu ya, tapi dengan desain yang bagus ya, yang lebih multifungsi, yang lebih modern, harganya bisa jadi 10 kali lipat. Itu hanya dengan desain. Tentu saja ada yang namanya juga added value ataupun penambahan nilai. Nilai dari mana? Dari segi mungkin pertama estetika ya, atau jelas kursi yang sebelah kiri dibanding kursi yang sebelah kanan akan lebih enak dilihat atau lebih menarik yang sebelah kanan. Itu salah satu bentuk estetika. Yang kedua mungkin dari segi ergonomi juga, yang kursi yang kedua ada yang menggunakan sebelah kanan ada yang menggunakan penyangga tangan, itu menyebabkan juga lebih nyaman ya daripada kursi yang pertama. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin penampang belakangnya lebih lebar, nah itu juga memberikan kenyamanan lebih.
Kemudian mungkin warnanya lebih beragam. Nah, itu salah satu yang namanya added value ataupun penambahan nilai yang bisa meningkatkan harga ataupun kualitas produk di mata customer. Nah, salah satu aspek perancangan produk yang bisa digunakan, ya ini salah satu contoh dari MIT student atau pelajar di MIT, mereka membuat tempat spidol ya. Selain untuk tempat spidol, gunanya juga untuk mereview ataupun mengisi tintanya ya, supaya spidol ini istilahnya tidak kering. Jadi dia didiamkan selama 1 malam sehingga untuk digunakan di kelas selanjutnya dia tidak akan kering. Ini salah satu contoh inovasi sederhana yang sebenarnya bisa bermanfaat ya kalau misalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selain itu kalau di Indonesia sendiri setahu saya kayaknya ini sudah tidak ada ya lombanya. Ini salah satu lomba dari Jarum Black Innovation Award ya. Jadi biasanya mereka membuat lomba untuk inovasi-inovasi. Salah satu inovasi yang digunakan ini adalah stack pack, bagaimana membuat desain dari packaging ya, atau pengemasan yang tadinya cuma 1 kotak, bisa jadi beberapa kotak, sehingga ketika misalnya dilakukan pengantaran jauh lebih efisien dan lebih mudah. Nah ini teman-teman bisa mematenkan, kalau misalnya membuat perancangan produk, bisa mematenkan idenya. Ketika misalnya idenya dipatenkan, nanti bisa dilakukan produksi massal, di mana nanti setiap produk yang menggunakan desain kalian harus membayar royalti ke kalian. Itu salah satu fungsi perancangan produk. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman lihat nih dari gambar, ini adalah produk Rinso ya, Rinso yang sabun cuci. Nah ini Rinso pada tahun 1968 kalau tidak salah. Nah seiring berjalannya waktu, dia melakukan yang namanya inovasi ya, inovasi, new improve. Dia melakukan perubahan dengan menambahkan partikel-partikel biru ya, sehingga dengan tawaran akan lebih memudahkan dalam pencucian baju seperti itu. Kemudian melakukan inovasi lagi seperti yang kita lihat ya, sudah ada fragrance, jadi kayak sudah ada wanginya ya, sudah ada wanginya. Dari tadinya cuma sabun, kemudian ada wangi. Nah, inovasi ini yang akan membuat suatu produk dapat membentuk portofolio dari produk tersebut. Jadi suatu produk itu harus selalu dilakukan improvement ya, secara berkala, sehingga dia tetap bisa bertahan di pasaran. Selain itu juga inovasi bisa dilakukan dengan diferensiasi produk. Contohnya apa? Rinso mengeluarkan produk yang dalam bentuk untuk orang-orang yang menggunakan mesin cuci ya. Kemudian ada yang menggunakan yang suka yang anti noda. Kemudian ada yang suka kalau untuk baju berwarna, ataupun mungkin ada yang lebih suka kalau ada sekaligus pewanginya ya, atau pelembutnya, atau mungkin ada yang lebih tertarik dengan Rinso yang dalam bentuk cair. Nah, kenapa kok produk-produk ini dijual bersamaan? Kenapa kok tidak cuma 1 produk saja? Jadi kalau hal ini adalah karena customer kita juga beragam ya, jadi target pasarnya juga akan berbeda. Kalau misalnya cuma menjual varian yang untuk mesin cuci, tapi kan tidak semua orang punya mesin cuci. Atau mungkin yang anti noda, tidak semua orang suka yang misalnya anti noda. Mungkin dia mencari yang sama pelembut supaya lebih hemat misalnya ya. Sudah tidak pakai pelembut lagi. Dalam satu varian sudah ada pembersih dan pelembutnya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin mencari orang-orang yang istilahnya lebih concern ke lingkungan ya, di mana memang salah satu hal terbesar yang harus kita sama-sama selesaikan adalah bagaimana mencari solusi untuk menghilangkan sampah ya, atau
istilahnya meminimalkan adanya sampah. Contohnya ini Rinso melakukan inovasi lagi selain anti noda tambah molto, dia juga plastiknya menghasilkan ataupun bisa didaur ulang dengan cepat, misalnya seperti itu. Nah, ini akan menarik ya, meskipun mungkin warnanya atau misalnya harganya relatif lebih mahal tentu saja biasanya daripada produk-produk yang lain, tapi untuk orang-orang yang memilih produk-produk yang berdampak baik untuk dirinya ataupun lingkungan, itu adalah sesuatu yang istilahnya bisa dimaklumi gitu ya, dengan harga oke, kita dapat juga kualitas yang bagus. Tuh. Kemudian kalau misalnya perkembangan produk yang tadi ya, ini biasanya relatif cepat ya, apalagi kalau produk-produk customer goods ya, yang setiap hari teman-teman konsumsi, apalagi terkait makanan dan minuman, itu sangat cepat sekali. Mulai dari misalnya dari segi rasa ya, dulu mungkin tidak ada yang namanya rasa salted egg, sekarang semuanya sudah ada rasa salted egg, atau mungkin rasa yang menggunakan nori yang pakai rumput laut, sekarang semuanya sudah ada macam-macam rasa rumput laut. Kita nggak tahu nih ke depannya ada varian rasa apa lagi. Nah, kalau misalnya produk yang konsumsi ya, yang kita gunakan sehari itu biasanya agak lebih cepat inovasinya. Berbeda dengan yang menggunakan teknologi. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini adalah histori dari perkembangan telepon genggam ya, mulai dari yang namanya Mobira Senator, dia tahun 1982 modelnya seperti itu. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya sudah lebih ramping ya dari Motorola. Kemudian selanjutnya dari Motorola juga ya. Kemudian versi digital handphone pertama itu dari Nokia. Kemudian tahun 2002, nah, teman-teman bisa lihat ya perkembangannya lumayan agak lama. 2002, 2004, 2005, 2000 sampai 2007 itu pertama kali adanya iPhone. Oke, pertama kali adanya iPhone ya. Dia 4 GB jadi touchscreen pertama. Kemudian berkembanglah sampai handphone-handphone yang teman-teman pakai sekarang. Sudah ada yang flip, sudah ada yang istilahnya kecil ya, kayak compact, kayak bedak compact. Ada yang lebih besar ya, ketika misalnya di flip ke samping dan macam-macam. Nah, ini salah satu bentuk juga diferensiasi produk dari iPhone ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa sih iPhone variannya ada banyak? Misalnya dia ada iPhone SE, ada iPhone 11, 12, 13, ini yang terbaru ya, 13 Pro misalnya. Dengan harga yang relatif bervariasi. Tentu saja harganya jauh lebih mahal ya dari harga terbaru. Nah, ini juga sama kayak Rinso tadi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan customer yang misalnya dengan ekonomi menengah ke bawah tapi pengen mendapatkan produk yang kualitasnya bagus ya dengan budget terbatas misalnya, bisa mungkin memilih iPhone yang SE atau mungkin iPhone yang 11 ya. Tapi kalau misalnya sudah dengan menengah ke atas, ingin inovasi yang paling terbaru ya, pengen tahu sebenarnya apa sih yang terbaru ataupun kecepatan yang oke dan lain-lainnya, nah mungkin bisa lebih memilih yang iPhone 13 Pro. Nah, sebenarnya apa sih peran desain produk? Kalau peran desain produk sendiri itu biasanya dia masuk ke dalam proses pertama ya, sebelum kita melakukan produksi. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting sebelum kita melakukan produksi, karena kuncinya bakal di produk desain, terkait biaya dan lain-lain, itu kuncinya di produk desain. Ini salah satu contoh ya tahap inovasi. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu produk ya, ini adalah salah satu bentuk life cycle produk atau masa hidup produk. Ini adalah contoh produk ayam goreng ya. Jadi kalau misalnya kita pertama first launching produk ayam, itu di
masuk pada tahap pengenalan ya, introduction, kemudian masa perkembangan, growth, kemudian ketika kita sudah mature ya, sudah istilahnya berada di puncak, ini artinya kita sudah punya langganan sendiri dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan inovasi pasti turun. Ya. Beda dengan kalau misalnya kita tetap melakukan inovasi. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan inovasi pada saat dia sudah ada pelanggan tetap, kemudian lakukan inovasi, ketika dia turun nanti grafiknya bisa ketolong dengan produk baru. Misalnya dia varian, oh ada sausnya, misalnya saus pakai keju dan lain-lain. Kemudian setelah nanti ini ada pelanggannya sendiri, kita melakukan inovasi lagi, misalnya meluncurkan produk burger. Jadi inovasi itu akan berlangsung terus-menerus ya. Jadi kalau misalnya iPhone itu, jadi grafik ini bisa kita ubah ya, sesuai dengan atau misalnya kita bisa prediksi kalau memang tidak mau proses turunnya terlalu landai atau terlalu banyak ya, berarti kita harus melakukan inovasi lebih awal. Kalau misalnya iPhone itu, setahu saya dia melakukan inovasi 2 hari setelah produknya launching. Jadi kira-kira mungkin pada masa introduction ya, ini bisa dilandaikan kembali. Jadi proses penurunannya di sini akan lebih singkat. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri kalau dilihat ya, kalau dilihat kira-kira produk apa sih, ada yang tahu enggak sih produk yang sekarang sudah tidak ada karena tidak bisa melakukan inovasi? Ada yang bisa memberikan contoh? Produk yang sekarang tuh udah ada karena dia tidak bisa bersaing dengan yang lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Bisa Kalau sosmed, Bu. Kalau Boleh, silakan raise hand dulu ya, biar saya lihat salah satu dulu. Oke, silakan Yolanda. Kalau Bu, kayak BBM baru-baru hilang karena dia tidak bisa bersaing dengan sosmed yang lain, Bu. Oke, ada yang lain? Terima kasih Yolanda. Siapa tadi yang mau raise hand tadi? Silakan. Oke, selain BBM ada lagi? Cuman BBM? jadi produknya ini Bu menghilang nih karena tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang baru begitu Bu. Soalnya. Oke, mungkin kalau BBM mungkin lebih spesifik ya, spesifik ke BlackBerry. Oke, silakan Dimas. Mungkin bisa aku ambil contoh kayak supermarketnya Giant, Bu. Giant, oke. Kenapa Giant tidak bisa bersaing, Dimas? Mungkin produk pasarnya, Bu. Sampai bangkrut. Oke, terima kasih Dimas ya. Oke ya. Oke, teman-teman terima kasih. Ya, mungkin saya bahas yang pertama dulu ya. Contohnya memang BlackBerry ya. Kenapa kok BlackBerry sekarang sudah jarang kita dengar lagi ya. Dia sudah tidak bisa melakukan inovasi karena awalnya ya, kayak misalnya handphone Nokia dan BlackBerry dulu itu adalah pasar paling kuat ya dalam segi handphone ya, telepon ataupun cellular phone. Nah, kenapa dia sudah tidak ada sekarang gitu ya? Karena dia ketika misalnya semua masuk ke area touchscreen ataupun layar sentuh ya, dia tidak melakukan pengembangan di masa itu. Jadi dia istilahnya ketinggalan terlalu jauh sehingga tidak bisa mengikuti pasar tersebut. Kalau misalnya Giant ya, kalau Giant saya rasa sih mungkin salah satu contoh efek
perusahaan yang tidak bisa melakukan inovasi mengatasi pandemi COVID. Karena kalau Giant saya rasa dulu masih oke-oke saja ya, tapi setelah sekitar pandemi mungkin ada beberapa gerai yang ketutup karena mungkin dia tidak bisa melakukan inovasi dalam segi online pembelanjaan online dan lain-lainnya gitu ya, sehingga harus melakukan penutupan gerai seperti itu. Cuman mungkin kalau Giant masih ada ya, masih ada di beberapa tempat, mungkin dia lebih menutup ke itunya saja tokonya saja, beberapa store-nya jadi ditutup untuk mungkin memaksimalkan di store yang lain seperti itu. Contohnya lagi mungkin kalau di bagian informasi itu mungkin teman-teman pernah ada yang punya pet itu juga sudah tidak ada ya aplikasinya ya. Terus contoh di dunia digital, platform media sosial pet itu karena dia juga tidak bisa melakukan inovasi terkait mungkin penambahan aplikasi-aplikasi yang diinginkan sama pelanggannya seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya yang berhasil melakukan inovasi, ada yang bisa ngasih contoh enggak? Tadi kan yang tidak berhasil melakukan inovasi. Kalau yang berhasil melakukan inovasi, ada yang punya contoh? Ya, silakan Muhammad Surahman. Mungkin dalam bidang transportasi, Bu. Iya, contohnya seperti apa? Seperti motor Yamaha. Oke, inovasinya apa ya Yamaha? Dari kan dulu belum ada namanya motor Matic, Bu. Oke. Dan motor dulu masih menggunakan motor Kopin dan Persneleng. Oke. Inovasi sekarang menjadi motor Matic yang tanpa Persneleng. Oke. Oke, makasih Surahman. Ada lagi Dimas, silakan. Kalau saya mungkin Bu dari fiturnya aplikasinya Instagram ya Bu. Instagram, oke. Contohnya yang kayak gimana? Contohnya misalnya dulu belum ada fiturnya live ya Bu. Mungkin sekarang bisa. Dulu juga belum ada bumerang, sekarang ada Bu. Oke. Yang terbaru fiturnya Reels ya. Supaya Iya Bu. bisa menyesuaikan dengan TikTok. Oke. Yolanda silahkan. Kalau saya Bu, McD Bu. Kenapa McD? Karena sekarang Bu berinovasi, kayak bekerja sama dengan BTS. Baru kan pendukungnya BTS sekarang merajalela Ibu di dunia. Oke, terima kasih Yolanda. Oke, jadi dari ketiga paparan teman-teman kalian tadi itu sudah mewakili ya. Jadi benar sekali kalau dari segi inovasi dari kendaraan ya, dari tadinya pakai personaling dan lain-lain, sekarang sudah otomatis masuk ke Matic. Nah, jangan salah ya, sekarang mulai masuk lagi ke bagian mobil listrik. Bisa jadi juga nanti ada yang namanya motor listrik. Bisa jadi juga ada yang namanya self driving ya. Atau kalau misalnya teman-teman searching ada mobil yang sudah bisa istilahnya kita kasih on-kan saja aplikasinya, dia akan bisa melakukan atau menyetir sendiri gitu ya, tanpa manusia, cuman sekedar kayak istilahnya memantau saja seperti itu. Jadi inovasinya akan begitu ke depannya. Kemudian terkait perkembangan Instagram ya, kalau media sosial, nah itu salah satu contoh inovasi yang dilakukan Instagram ya, bagaimana dia tetap mengupdate aplikasi-aplikasinya supaya tidak tertinggal zaman. Karena kalau kita lihat juga di Instagram sekarang sudah banyak video-video yang masuk dari TikTok ya, karena emang kayaknya platform yang paling besar sekarang TikTok, semua informasi sekarang sudah ada di TikTok ya. Jadi salah satu cara Instagram untuk tetap eksis ya juga mengaktifkan fitur live, kemudian mengaktifkan fitur Reels ya, dan lain-lain. Mungkin lebih variatif juga di filter ya. Kemudian terkait
McD ya. Jadi memang salah satu negara yang paling sukses melakukan inovasi ataupun istilahnya terkait pemasaran produknya itu adalah Korea Selatan. Contohnya kenapa? Awalnya Korea Selatan itu cuman dikenal dari mungkin K-pop-nya ya. K-pop, kemudian mereka menjual merambah ke mulai sekarang udah masuk K-drama. Kemudian masuk ke K-wave, tidak istilahnya artinya Korean wave. Itu juga masuk ke food-nya. Kalau teman-teman lihat sekarang di Makassar saja ada berapa rumah makan Korea ya. Padahal yang dulunya kita nggak tahu nih makanan Korea apa saja sih, tapi sekarang sudah bisa dengan mudah mendapatkan makanan Korea. Contohnya juga sekarang produk-produk Indonesia malah brand ambassador-nya malah dari Korea. Sampai kita nggak tahu nih ini produk Korea atau produk Indonesia. Nah, miss-nya sebenarnya di situ sih. Cuman harapannya kita Indonesia juga bisa melakukan inovasi ya, mungkin dengan beberapa artis kita sudah mulai melakukan featuring mungkin dengan artis-artis Korea ataupun mungkin makanan kita juga sebenarnya sudah beberapa dikenal dengan dikenal oleh warga-warga luar ya, sehingga harapannya kita mungkin kedepannya kita juga bisa menyaingi Korea dalam segi inovasi ya terkait makanan mungkin ataupun produk-produk yang juga bisa dikenal di luar negeri. Oke, selanjutnya, silakan Jots, ada apa Jots mau menambahkan? Minta maaf Bu, ada juga ini mau saya tambahkan kalau misalnya kayak kan dulu kita pakai batu tawas tuh Bu. Batu tawas, sekarang kita pakai Rexona. Itu begitu kan juga itu Bu maksudnya? Oke, itu sebenarnya juga bisa salah satu inovasi ya. Jadi kalau dari segi produk deodoran ya, deodoran juga ada banyak sekarang, bukan jadi kalau Rexona itu kan bentuknya stick, sekarang juga ada yang semprot dan lain-lain. Cuman balik lagi sih, kalau batu tawas dan produk yang masuk di pabrik itu kan agak berbeda ya. Kalau produk tawas bisa masuk ke produk yang alami gitu ya. Kalau teman-teman lihat mungkin yang dalam segi masuk ke kategori herbal seperti itulah. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke aplikasi, nah itu kan salah satu tentu saja pasti ada salah satu unsur bahan-bahan kimia. Jadi kembali lagi ditawarkan apakah mungkin dengan produk yang ada sekarang terkait deodoran itu bisa memudahkan teman-teman untuk mungkin dibawa dan digunakan untuk sehari-hari, tapi tentu saja perkembangan inovasi juga teman-teman harus lihat ya, ada plus, ada minus. Jangan sampai misalnya teman-teman karena suka satu hal, misalnya salah satunya mungkin suka Indomie, kalau misalnya teman-teman lihat satu hari mungkin istilahnya makan dua bungkus mie instan misalnya seperti itu ya. Kita bayangkan untuk kedepannya misalnya 7 hari berapa bungkus. Nah, sedangkan bungkus mie instan itu sangat susah diuraikan. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman di balik inovasi mungkin harus dilihat juga dari segi keamanan terkait bahan kimia ataupun mungkin sampah-sampahnya, sehingga kita juga bisa sebagai customer ya, kita bisa memilih misalnya produk mana sih sebenarnya yang bisa berdampak bagus untuk kita, karena itu juga merupakan salah satu feedback ke depannya ketika misalnya teman-teman banyak yang lebih memilih produk-produk yang bisa didaur ulang, ya pasti akan mendorong perusahaan-perusahaan juga akan melakukan inovasi untuk produk serupa. Seperti itu, karena kadang banyak juga perusahaan yang sebenarnya ya intinya perusahaan ya dia berbasis profit oriented ya, jadi dia cuma melihat dari segi keuntungan, kadang ada beberapa yang tidak menghiraukan faktor lingkungan dan lain-lain seperti itu. Oke, kemudian bagaimana sih, jadi sebenarnya bagaimana sih produk yang baik itu? Jadi kalau produk yang baik ya, saya kasih contoh aja handphone ya. Jadi handphone yang baik itu seperti apa sih? Kalau dari segi handphone ada beberapa hal ya yang harus dilihat. Mungkin kameranya bagus ya.
kemudian baterainya awet mungkin, atau prosesornya kenceng, kemudian mungkin storage-nya besar ya, atau mungkin display atau layarnya lebar. Kemudian mungkin memorinya banyak, atau mungkin pakai dual card. Nah ini misalnya contoh HP yang teman-teman lihat, bagus gitu ya. Cuman dalam melakukan perancangan dan pengembangan produk, ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, yaitu adalah siapa sih sasaran produk kita, siapa yang melakukan ataupun menggunakan produknya kita. Nah, kalau saya tanya teman-teman nih, kalau misalnya produk handphone yang kita gunakan itu untuk orang-orang lansia ya, misalnya nenek, kakek, teman-teman, kira-kira produk yang kayak gimana sih? Apakah membutuhkan kamera yang bagus? Gimana? Kalau untuk lansia, apakah menggunakan kamera yang bagus? Membutuhkan kamera yang bagus? Tidak, Kalau Ji. menurut saya, Tidak, Bu, Bu. Sebenarnya tidak. Saya tidak, Bu. Baterai yang awet? iya Bu. Bisa juga, Bu. Ya bisa jadi, Bu. Oke, bisa jadi juga. Prosesornya gimana? Mau yang butuh cepat atau enggak? Kalau saya tergantung Bu dari kebutuhan. Tergantung kebutuhannya aja, Bu. Betul. Kalau storage penyimpanan, kalau untuk lansia butuh yang banyak atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Butuh, Bu, butuh. Butuh. Saya Display, juga Bu. Orang tua milenial sekarang, Bu. kalau display, kalau dari segi display mungkin butuh layar yang besar ya. Mungkin Iya. karena Iya, Bu. Kurang jelas. Lihat, Bu. untuk ukurannya agak susah membaca kalau misalnya kecil. Kemudian memorinya mungkin butuh yang lumayan gede besar Iya. juga ya, untuk menyimpan mungkin foto-foto cucu dan lain-lain. Tapi apakah butuh dual card? Udah tahun lalu, Bu. Bisa juga, Bu, tergantung kebutuhan itu, Bu. Kalau dua kartu. Tapi rasanya kalau lansia nggak butuh lah dual card, agak ribet Iya, sebenarnya kalau penggantian kartu ya. Soalnya kalau misalnya kita customer-nya menarik target pasar lansia, mungkin ya cuman butuh baterainya yang awet misalnya ya, jangan sampai dia sedikit-sedikit dicas ya. Mungkin kalau prosesor mungkin butuh ya, mungkin karena sekarang kita sudah mulai istilahnya video call, mungkin dia video call sama cucu dan lain-lain. Kalau penyimpanan ya mungkin butuh juga ya, tapi kalau rasanya untuk kamera dan dual card ataupun kamera dan dual card mungkin butuh yang standar saja ya, nggak usah yang terlalu. Nah, hal ini yang tadinya butuh kamera bagus, baterai bagus, prosesor bagus, itu bisa diturunkan ya, diturunkan sehingga harga produknya juga yang nanti kita rancang itu semakin murah karena spesifikasinya tidak semuanya maksimum ya. Sehingga dari sini kita sudah mendapatkan namanya identification of customer need. Apa sih yang customer butuhkan? Sehingga nanti di sini kita bisa lihat technical specification-nya. Kita bisa melihat, oh berarti saya harus merancang produk yang baterainya awet, prosesornya bagus, penyimpanannya juga lumayan, displaynya lebih yang besar, ya. Kemudian memorinya banyak, kemudian mungkin yang cukup single card saja. Dan dari sini juga akan istilahnya membuat perancang produk bisa lebih maksimalkan desain yang ditentukan terkait dengan kebutuhan customer-nya. Nah, apa sih yang namanya nilai? Dari tadi kita sudah membahas tentang nilai ya, atau value. Jadi untuk value pertama itu adalah core customer value ya, jadi manfaat dari fungsi utama dari produk. Jadi kalau misalnya handphone, fungsi utamanya pastikan sekedar untuk misalnya menelpon atau mengirim pesan, itu adalah standar produk ya, standar produk. Jadi untuk handphone itu fungsi utamanya hanya sekedar untuk menelpon dan mengirim pesan. Oke. Nah, untuk aktual produk ini adalah pengembangan sesuai dengan keinginan customer. Contohnya butuh yang plus kamera misalnya. Kemudian yang butuh yang plus internet ya.
Kemudian butuh yang misalnya plus ada dual SIM misalnya seperti itu. Kemudian ada juga augmented product ya, jadi tambahan tawaran yang ditawarkan untuk customer yang menjadi persuasi ataupun yang dapat membuat membujuk teman-teman untuk membeli produk tersebut. Contohnya ketika misalnya produk HP-nya kita menawarkan garansi misalnya 3 tahun, atau misalnya customer care-nya ataupun tempat perbaiki handphonenya yang ori ada di kota kalian misalnya seperti itu. Atau seperti McD tadi, misalnya handphone yang mirip punyanya Blackpink misalnya. Nah, itu menjadi hal-hal yang membuat customer ingin membeli hal tersebut. Padahal kan intinya kalau misalnya kita beli produknya, apakah Blackpink-nya ada di handphone kan enggak juga kan, cuman sama aja. Jadi istilahnya hal-hal itu tidak melekat pada produknya, tapi bisa menjadi pertimbangan customer untuk membeli produk tersebut. Jadi ini ya tadi ya, kalau core customer tadi, kalau aktual produknya menyangkut ergonomi, desain, packaging, nama brand, uniknya, aplikasi, feature, dan lain-lain ya. Kemudian kalau augmentalnya terkait ada membership ataupun customer care, channel, kemudian asuransi, dan lain-lain ya. Sehingga ini membentuk ya. Jadi kalau yang core itu adalah basic value-nya, kemudian yang hijau ini adalah basic need dari customer ataupun hal-hal yang diprediksi customer ada dalam produknya. Tapi kalau misalnya yang biru ini adalah hal-hal yang misalnya tidak diprediksi sama customer tapi bisa menjadi potensial benefit atau keuntungan ketika misalnya kita menjual produk tersebut. Nah, dari tadi kita bicara produk ya, apa sih sebenarnya definisi produk? Jadi produk ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasaran untuk memancing perhatian ataupun awareness dari customer untuk membeli ataupun menggunakan produk tersebut yang akan memuaskan kebutuhan dan keinginan customer. Nah, kalau value sendiri ada beberapa macam ya. Jadi nilai. Jadi nilai itu ada juga yang bilang nilai ini dapat ditawarkan di pasar ya, kemudian digunakan, dikonsumsi ataupun dinikmati sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian nilai ini juga merupakan suatu yang mempunyai manfaat yang dapat diperoleh ketika kita menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Kemudian value ini juga merupakan persepsi konsumen ya, apakah produk tersebut layak kita beli atau misalnya tidak layak dalam segi keputusan terkait biayanya. Jangan sampai misalnya kita membeli barang ya, misalnya kalau teman-teman mungkin lihat barang-barang di Shopee mungkin 70.000, kita lihat nih 70.000 worth it nggak sih? Jangan sampai dengan 70.000 misalnya kualitasnya jelek ataupun sebaliknya ya. 70.000 sebenarnya kita mencari misalnya untuk baju 70.000 kualitasnya seperti apa sih, atau mungkin kita beli baju yang dalam artian 1 juta misalnya. Dalam ekspektasi kita kan ketika misalnya kita membeli suatu barang ya, baju dengan harga yang fantastis misalnya 1 juta, pasti kita pengen yang jahitannya rapi dan lain-lain ya, bahannya bagus. Tapi ketika barangnya datang tapi misalnya kainnya tipis, itu kan tidak sesuai sama persepsi kita. Jadi value-nya tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan dalam segi biayanya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi value ini merupakan rasio antara apa yang diperoleh pelanggan dan dibandingkan dengan apa yang diberikan ke pelanggan ya. Sehingga value kalau dalam segi matematiknya bisa dilihat dari benefits dibagi dengan cost ya. Kemudian ini functional benefits adalah functional benefits per emotional benefits ya. Kalau dari segi functional benefits kayak tadi McD, kalau teman-teman mungkin ada yang sempat beli produknya sebenarnya sama aja sih, cuman nugget biasa, yang beda cuman warna packagingnya aja. Tapi itu bisa membeli emotional benefit bagi
orang-orang yang menggemari BTS. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya cost, dia masuk ke monetary cost itu cost intinya ya, biaya intinya, kemudian ada time cost, energy cost, physical cost, sama ada risk-nya. Kemudian ada yang namanya struktur produk. Kalau struktur produk sendiri, nanti teman-teman bisa melihat ya, bill of material. Jadi ini contohnya ketika kita misalnya mau membuat satu unit skateboard, sebenarnya apa saja sih barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, ini akan kita breakdown ya satu-satu. Misalnya, kalau misalnya teman-teman bayangkan misalnya dalam satu mobil itu butuh berapa more sih untuk memproduksi, atau berapa baut sih untuk memproduksi satu mobil. Nah, itu kalau dalam perancangan produk harus didetailkan sehingga kita bisa tahu misalnya untuk memproduksi 50 unit mobil kita butuh berapa baut untuk produksi ke depannya. Kemudian ada juga yang namanya explode diagram. Nah, jadi ini di breakdown berdasarkan gambar ya. Sebenarnya sama saja dengan bill of material, cuman ini tidak ada jumlah material yang dibutuhkan ya. Jadi ini cuma sekedar apa sih bahan-bahan saja yang dibutuhkan dalam satu produk tersebut. Kemudian ada pembandingan antara matriks kebutuhan ya. Jadi dari voice of customer tadi, identifikasi yang kayak produk lansia tadi, kita masukkan ke dalam matriks apa yang dibutuhkan pelanggan sama teknologi yang kita punya. Jangan sampai kita membuat sesuatu barang yang sebenarnya teknologinya kita itu belum memenuhi, jadi harus disesuaikan juga. Kemudian ada tabulasi ya. Tabulasi dari segi keseluruhan ya, biasanya ini nanti menggunakan metode-metode tertentu sehingga kita bisa melihat sebenarnya yang mana sih dari yang tadi, dari produk yang ini, handphone tadi, yang mana sih sebenarnya yang harus kita utamakan, apakah baterai atau memori atau yang lainnya dari keinginan customer-nya, jadi diidentifikasi berdasarkan itu. Nah, aspek perancangan produk sendiri ada ya berdasarkan marketable ya, kemudian profitable, affordable, kemudian producible. Kemudian kalau marketable kita lihat apakah pasarnya ada atau enggak. Jangan sampai kita membuat misalnya payung couple misalnya. Tapi ternyata enggak ada nih orang yang mau membeli payung couple. Buat apa kita buat seperti itu? Kita lihat dulu pasarnya ada enggak sih. Kemudian teknikalnya. Nah, dari teknikalnya ketika misalnya kita membuat payung couple itu, apakah teknologi kita bisa membuat rangkanya atau enggak? Atau misalnya dari segi bahannya memungkinkan enggak sih kalau kita membuat payung dalam satu payung misalnya ada dua tempat misalnya seperti itu. Kemudian dari segi profitnya, apakah kita menguntungkan, kemudian affordable-nya, apakah bisa dibeli ya, jangan sampai kita juga membuat produk yang nggak bisa dibeli gitu. Jadi artian misalnya membuat payung dengan harga mungkin 15M, itu kan ngapain beli payung 15M gitu. Kecuali mungkin itu adalah sebuah karya seni misalnya, itu beda lagi ya. Beda lagi, tapi kalau untuk produk yang diproduksi massal dalam jumlah banyak untuk banyak orang, itu harus dilihat dari segi affordable nggak sih, bisa dibeli nggak sih, kalau misalnya worth it nggak sih harganya segitu. Misalnya harganya payung, misalnya belum beli payung dengan harga mungkin 1 juta, tapi lihat dulu 1 jutanya tuh kayak gimana, apakah dia misalnya berlapis emas dan lain-lain, itu kan wajar ya kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya payung plastik biasa tapi harganya 1 juta, nah itu adalah contoh yang tidak affordable. Kemudian ini contohnya tadi ya, marketable, dia diterima di customer, kemudian dari kualitas dan biayanya juga oke, dapat diterima di masyarakat juga. Jangan lupa aspek hukum dan aspek lingkungan juga ya. Jangan sampai kita membuat produk yang istilahnya tidak mencoret nama, melanggar hukum misalnya seperti itu. Atau mungkin produk-produk kalau teman-teman lihat yang banyak kemarin viral ada produk make up ya, yang ada merkurinya mungkin sehingga banyak yang tidak cocok, mungkin seperti itu. Nah,
Kemudian yang bisa diproduksi ya dalam segi logistik dan lain-lain, jangan sampai kita membuat produk tapi bahan bakunya kita susah dapatnya. Nah, juga salah satu contoh. Kemudian dari segi affordable, dalam segi modal ya, modalnya kita ada, kemudian bisa istilahnya diproduksi kembali. Jangan sampai kita cuman satu kali produksi, kemudian modalnya balik tapi tidak ada untung, akhirnya tidak bisa melakukan produksi selanjutnya. Kemudian profitable, yang jelas akan menguntungkan ya. Jadi ada juga kita bisa nanti cek aspek break even point. Break even point adalah titik di mana kita dapat kembali modal. Jadi kalau misalnya kita menjual 30 produk, misalnya seperti itu ya, dengan misalnya keuntungan plus 10% misalnya. Nah, dari 30 produk itu kapan sih kita bisa kembali modal? Misalnya dengan menjual 10 produk, misalnya kita sudah balik modal, itu adalah contoh salah satu BEP-nya. Kemudian kita lihat kelayakan pasarnya ya, dari keinginan customer, bagaimana kualitas produknya, apakah sesuai dengan perspektif customer-nya, kelayakan produknya dari perilaku customer ya, kemudian pola konsumsinya juga dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum dan norma. Dari segi teknikal, kita lihat pekerjanya kita bisa enggak membuat produk seperti itu. Perencanaannya bagaimana, kualitasnya bisa dikendalikan atau tidak. Kemudian dari segi finansial ya, dari break even point tadi, payback period-nya, kemudian produk life cycle-nya juga diperhatikan. Kemudian evaluasi kelayakan ekonomi jangka panjang, terkait ya itu tadi ekonomi teknik. Nah, ini gambar yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau dari segi traditional costing, desain produk itu cuma mendapatkan posisi 5% ya. 5%, kemudian material 50%, SDM 15%, kemudian pas produksinya 30%. Padahal ya untuk aktual cost-nya ataupun cost yang sesungguhnya 70% itu kita bisa tekan di desain ya, ataupun yang menentukan itu adalah desain. 20% material, 5% SDM, 50% pas produksinya. Jadi kalau memang materialnya agak susah dan lain-lain, atau desainnya agak susah, kemudian banyak part-partnya, nah ini akan membebani ke yang lainnya. Nah ini ya, kalau misalnya untuk profitable nanti teman-teman pelajari di ekonomi teknik, kalau affordable-nya juga bisa di akuntansi biaya, untuk produksinya nanti bisa dipelajari di material teknik, proses manufaktur juga ada, untuk marketable-nya bisa di pengendalian kualitas, ya, pemasaran, agronomi, statistik, ya, untuk produk desain, nanti kita akan fokus, mungkin teman-teman sudah dapat juga sekarang menggambar teknik ya. Kemudian kalau elemen mesin kayaknya di Atim nggak ada, mungkin lebih ke pengetahuan bahan, nanti kemudian dimaksimalkan di perancangan produk. Nah, siapa sih untuk stakeholder-nya atau tim dalam perancangan produk? Jadi ada bagian pemasaran, bagian pengadaan, bagian perancangan, juga bagian pembuatan ya. Kemudian ada tim pendukung, baik dari segi hukum ya, terkait mungkin yang kayak tadi, kalau misalnya kita bisa mau patenkan, bisa. Kemudian lembaga pemerintahan juga terkait peraturan-peraturan, badan profesional, kalau misalnya mungkin kita buat produk mau dipatenkan ataupun dikasih sertifikasi SNI misalnya, lembaga perlindungan konsumen juga bisa, ataupun pecinta lingkungan juga berpengaruh. Nah, dalam perancangan produk ada beberapa tahap ya. Pertama tahap planning, kemudian konsep development, system level design, detail design, testing, kemudian produksi. Untuk perencanaan, di mana kita merumuskan strategi ya. Kita pengen kayak gimana sih produknya? Apakah yang produk yang mencintai lingkungan atau tidak, dan lain-lain ya. Jadi ini alurnya, jadi kita identifikasi dulu peluangnya seperti apa sih, sudah ada yang buat produk ini atau tidak, kemudian dievaluasi, kemudian kita lihat dari sumber dayanya, kemudian dari waktu proses pengerjaannya apakah bisa, kemudian kita
coba cari pre-project planning-nya ya. Kita buat rancang secara prototype, kemudian baru kalau sudah oke, baru ke product development prosesnya. Nah, tahap perancangan produk di sini ada yang current product ya, jadi produk yang ada sekarang, kemudian masuk ke aspek lebih luas lagi ya, terkait istilahnya produk family atau misalnya produk yang cakupannya lebih luas dari kemudian masuk ke fundamental juga bisa, masuk ke development project-nya juga bisa. Ini nanti teman-teman untuk lebih jelasnya nanti di mata kuliah perancangan produk. Untuk pengembangan konsep terkait identifikasi kebutuhan customer, targetnya, terus pemilihan konsepnya, kemudian testing konsepnya, spesifikasi, kemudian project planning. Tentu saja dilihat juga berdasarkan analisis ekonomi, benchmarking ya. Benchmarking itu membandingkan antara produk yang ada sekarang dengan produk yang akan kita buat, kemudian modeling dan prototype. Nah, ini contoh pengembangan konsep. Jadi kita dari banyak konsep ya, kemudian kita saring kembali, kemudian ada penilaian konsep sehingga nanti tahap akhir adalah pengujian konsep sehingga nanti ada satu konsep yang goal. Untuk perancangan produk sendiri ada dua macam nanti, ada agregasi dan disagregasi. Jadi kalau penentuan itemnya ya, mulai dari yang besar atau misalnya mobil ya, mobil kemudian dikerucutkan lagi menjadi misalnya elemen-elemennya, itu adalah disagregasi ya. Tapi kalau misalnya dari banyak kemudian kita spesifikasikan ke satu tipenya, itu adalah contoh agregasi. Ya, ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Ada yang juga berkaitan dengan lattice differentiation dengan early differentiation. Kalau misalnya late differentiation itu contohnya produk mie instan, misalnya ketika misalnya bentuk mie-nya sama ya, yang membedakan adalah pada saat proses packaging terkait bumbunya. Jadi semua mie diproses sama, kemudian nanti disortir di akhir terkait jenis mie-nya, apakah kaldu ataupun mie goreng dan lain-lain. Tapi kalau early differentiation, jadi dia dibedakan di awal. Contohnya apa? Mie instan yang cup dan yang bungkus. Bentuknya kan beda ya. Kalau cup dia bulat, kalau misalnya bungkus dia kotak ya. Nah, itu adalah early differentiation. Jadi akan dibedakan di awal pas proses produksi. Ini untuk tahap perancangan detail desainnya ya. Jadi nanti ada perancangan konsepnya juga terkait modelingnya dalam segi prototype untuk merancang apa saja sih detail-detail, misalnya butuh baut berapa, butuh bahan apa saja dan lain-lain. Nah, ini contohnya nih. Kalau misalnya kita merancang mobil ya, yang kita lihat kan cuman luarnya aja. Tapi kita nggak tahu nih berapa baut yang kita gunakan, atau misalnya berapa banyak gear yang harus kita pakai, atau misalnya berapa banyak istilahnya cat yang harus kita pakai. Kemudian untuk tahap pengujian dan perbaikan ya, jadi akan ada testing, kemudian dari segi fungsi utama dulu dites, kemudian dari segi sistemnya seperti apa, kemudian nanti masuk ke production roll kalau sudah sesuai sama testingnya. Kemudian untuk persiapan produksinya ya, jadi dari tadi idenya sudah oke, kemudian konsepnya oke, dari segi marketing oke, bisnisnya juga sudah oke, kemudian nanti baru diproduksi sesuai dengan hasilnya. Nah, ini contoh dalam functional area ya, jadi ada yang namanya sequential design. Jadi kalau dalam metode tradisional, jadi produk konsep sendiri,
desain produk sendiri, manufaktur sendiri, production sendiri. Tapi kebanyakan sudah menerapkan concurrent design ya, di mana desain timnya itu berasal dari semua divisi, sehingga nanti bisa mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Ini contohnya ya. Jadi 3D based geometry dari konsep sampai di akhir ada banyak yang mempengaruhi. Ini contoh concurrent design-nya. Jadi dalam segi tradisional ya tidak ada feedback, tapi kalau dalam segi yang sekarang ya semuanya harus memberikan feedback baik dari manufaktur ataupun fabrikasi dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya juga dalam perancangan design for manufacturing and assembly. Jadi ini contoh untuk perancangan dalam segi perakitan ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar tentang DFMA. Oke, silakan George. Bu, minta maaf sebelumnya Bu. Mau habis data aku, mau pergi dulu beli data. Oke. Silakan di capture dulu ya supaya bukti kehadiran. Iya Bu. Oke, ini sedikit lagi ya. Terima kasih Bu. Ini untuk assembly nanti teman-teman. Jadi perancangan produk itu beda-beda ya. Jadi ada yang berkaitan dengan perancangan produk assembly, itu jelas menggunakan metode berbeda. Ini mereka biasanya memakai yang berkaitan dengan DFMA. Kemudian kalau dari perancangan produk dari segi kualitas ya, misalnya teman-teman pengen melakukan perancangan produk yang meminimalkan produk cacat. Nah, ini bisa pakai Design for Six Sigma. Kemudian kalau teman-teman pengen melakukan perancangan produk terkait perancangan nilainya atau melihat menambah value analysis-nya ya dari produk tersebut, yang bisa pakai ini value analysis dan engineering. Kemudian ini kalau teman-teman melakukan perancangan by system-nya, jadi bisa pakai sistem engineering. Ini juga produk Kansai ya. Nah ini agak berbeda, jadi dia menerapkan ataupun menggunakan emotional customer dalam melakukan perancangan produknya. Jadi perancangan produk dibuat berdasarkan human feeling. Ya. Jadi bagaimana sih produk tersebut bisa istilahnya mempengaruhi feeling manusia seperti itu. Kemudian ini juga bisa pakai TRIS ya. TRIS ada 39 parameter. Jadi akan banyak sekali metode yang teman-teman bisa dapatkan untuk perancangan produk. Ini contohnya yang akan kita pelajari nanti di perancangan pengembangan produk pakai House of Quality ya. Jadi rumah kualitas kita akan membuat dari matriks awal sampai bagaimana sih produk yang sebenarnya diinginkan. Kalau kualitas sendiri bisa pakai Garvin Dimension, kemudian ada juga yang namanya Kano Model. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?